gitu. Itu yang terjadi. Nah, yang apa namanya itu sekarang aja koalisi, padahal itu ya merupakan salah satu tanda ya kegagalan parpol gitu. Kenapa? Parpol itu kan ini apa namanya salah satu fungsi mereka adalah untuk melakukan pendidikan calon pemimpin. Itu. Nah, berarti kan mereka nggak berhasil. Apalagi kalau dia mencalonkan orang lain. Nah, itu tuh loh. Kalau bukan masalah baik tidak terbaik, tapi masalah fungsi mereka itu nggak berjalan gitu. Oke, baik Pak Ardian, ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda menuju ke segmen kedua. Ini kita kembali lagi ke tema kita, meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. Ini kan merupakan tugas yang cukup berat ya bagi penyelenggara pemilih, khususnya bagi KPU. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat penyelenggara pemilu nanti menjelang pilkada nanti supaya pilkada ini dapat berjalan dengan sukses? Pak Ardian, silakan. Ya di sini saya harapkan memang KPU itu harus kerja keras ya. Terus belajar dari apa yang sudah terjadi masa lalu. Yaitu begini, yang masalah itu kekurangan itu pada sosialisasi yang dilakukan. Nah, untuk itu keharapan saya adalah sebaiknya dia melakukan kerjasama yang erat dengan terutama lembaga pendidikan ya, baik perguruan tinggi maupun yang ini apa namanya SMA kan SMA itu juga kan yang kelas 3 itu sudah joblos ya. Nah, di sini perlu diperkuat karena apa? Karena sekarang untuk bertemu aja susah. Tapi kalau SMA itu melalui daring mereka itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga karena ini sifatnya itu banyak kan nggak terpegang KPU kalau orang sebanyak itu gitu. Benar. Nah, sedangkan salah satu kewajiban KPU adalah memberikan pendidikan pemilih. Nah, di situ jangan jadi kalau saya partisipasi itu menurun, makanya sangat kita tekankan kepada KPU ya. Karena itu pertanda juga mereka kurang berhasil kinerja mereka karena tugas mereka sudah ditetapkan dalam undang-undang begitu. Oke, baik. Nah, terakhir ini Pak, apakah yang juga menjadi tugas dari masing-masing paslon? Mungkin KPU sendiri ini agak berat ya kalau tugas hanya tugas KPU saja. Apakah paslon juga bertugas juga untuk memberikan edukasi kepada para pemilih atau membentuk tim ya untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak sungkan untuk datang ke TPS seperti itu Pak Ardian? Kalau secara lugas itu tidak ada peraturan untuk mereka melakukan pendidikan pemilih, tapi mereka melakukan kampanye. Nah, gitu. Nah, jadi mereka kampanye itu tadi mereka bergerak, cuma dengan ada protokolnya kan sulit ya. Gerakan mereka terbatas gitu. Gerakan mereka terbatas. Jadi artinya itu begini, orang yang tidak datang nanti itu bukan tidak datang karena tidak suka, belum tentu tidak suka, tapi karena masalah kesehatan gitu. Nah, di sana. Nah, sekarang di sini kan yang sangat berkepentingan dalam hal ini adalah para calon kan. Nah, jadi kalau dia nggak kerja keras, ya itu resikonya besar gitu. Nah, bagi KPU karena dia itu adalah harus menyukseskan penyelenggaraan, maka kalau dia itu kurang dari 50% termasuk tidak sukses. Gitu ya, gitu. Oke, baik Pak Ardian, terima kasih Pak Ardian sudah menyempatkan waktu ya untuk kita hubungi di program Palembang Insight hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Ardian ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, Kak Irwanto, kita jeda dulu sebentar. Ini menuju segmen kedua. Kita masih menantikan dari KPU Sumatera Selatan, Pak Amran Muslimin yang mungkin masih di jalan. Baik, dan untuk Smart Listener kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami via telepon kami ya di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Insight. Ice, ini tolong fotokopi ya. Iya Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sebelah. Satu lagi kita meeting. Ice, jangan pesan Iya Pak. Ice. Tidak. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait
untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase,
data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga disiarkan langsung. Atau untuk Anda yang ingin berpartisipasi via telepon, bisa hubungi kami di 0711-3631 atau di WhatsApp 0811-7801-1018. Baik, Bung Irwanto, ini kita sudah kedatangan tamu yang penting kita, tamu khusus kita ya. Tadi di segmen pertama kita sudah berbincang sama pengamat politik, ada Pak Ardian Saptawan ya, meminta pendapat beliau mengenai partisipasi pemilih di tengah pandemi. Ini tadi beliau juga menyampaikan saran-sarannya kepada KPU, karena ini tugas KPU cukup berat, betul. Bung Irwan, karena di tengah pandemi saat ini untuk sosialisasi saja ini pembatasan harus tetap dioptimalkan. Nah, betul. Pak Amran, selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Amran, ini langsung saja mungkin ya kita ke tema pokok kita, meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. Ini merupakan salah satu tantangan, mungkin tantangan baru nih bagi KPU Sumsel ya, untuk melakukan sosialisasi. Nah, seberapa besar pengaruh pandemi Pak pada saat melakukan sosialisasi kepada pemilih saat ini? Silakan Pak Amran. Ya, kalau pengaruh ya, karena memang saya ingin mengajak pendengar untuk melihat pilkada di tengah pandemi ini dihubungkan dengan pilkada yang tidak pandemi ya. Jadi ada sebenarnya ada sisi positifnya ketika kita melihat pilkada di tengah pandemi ini dari sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Pertama, kami dari penyelenggara itu secara tidak langsung menyadari betapa pentingnya teknologi ini digunakan dalam menerapkan kegiatan demokrasi. Anda bayangkan sebelum pandemi PPS kami tidak ada yang artinya mengupload postingan KPU RI di laman FB dia ya, atau men-share live streaming kegiatan KPU OI atau KPU Pali, KPU Murah di akun Instagram atau akun Facebook beliau mereka. Nah, yang terjadi hari ini adalah bagaimana kami penyelenggara itu sekarang mengarah pada pelaksanaan sosialisasi itu dengan memanfaatkan secara maksimal perangkat teknologi yang ada, termasuk internet ya. Jadi saya ambil contoh saja. Sebagai divisi sosialisasi, saya minta setiap kegiatan sosialisasi yang menggunakan media daring itu harus ada indikator.
Saya tantang teman-teman, buktikan kepada saya berapa orang yang menyaksikan. Tunjukkan kepada kami KPU Provinsi ketika Anda melaksanakan penerimaan pendaftaran, banyak masyarakat yang tahu informasi itu. Nah, maka betapa teknologi bisa memberikan indikator yang akurat soal itu. Contoh misal, pada saat penerimaan pendaftaran pasangan calon, itu seluruh akun media sosial KPU daerah itu dilaksanakan live, terutama di akun Facebook ya. Akun Facebook ya. Dan penonton live-nya itu semuanya di atas 5.000. Di Ogan Ilir itu ditonton live-nya 28.000. Jadi betapa sesungguhnya ya, yang selama ini kita selalu melihat bahwa ketika berkumpul orang banyak ada KPU, sosialisasi lebih masif luar biasanya. Tapi kalau kita melihat dari data yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat teknologi yang sekarang kita punya itu sesungguhnya lebih besar, sesungguhnya. Dan itulah yang akan menjadikan, maksud saya, merubah mindset kami sebagai penyelenggara bahwa pandemi ini tidak menjadi kami untuk menyerah. Bahkan kami justru akan menemukan metode baru yang justru lebih efektif, lebih efisien. Bayangkan biayanya nggak banyak, itu cuman modal kuota dan perangkat pendukung lainnya. Nah, sekarang gerakan itu semakin kita buat masif. Jadi misalnya nanti akan ada parade yang kita buat, KPU Provinsi buat parade penyelenggara pemilu yang melibatkan seluruh PPS se-Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pilkada. Jadi seluruh PPS nanti itu akan kita gabungkan dalam sebuah kegiatan daring. Dan setiap akun media sosial teman-teman penyelenggara ad hoc itu, bayangkan penyelenggara ad hoc kami itu kalau di OI aja 700, rata-rata 500 saja, ada 3.500 akun media sosial yang akan live pada saat hari itu kan. Kalau 3.500 lain 10 aja satu orang yang menyaksikan, maka ada 35.000 orang yang akan menyaksikan itu. Nah, tinggal kami meng-create ini masyarakat harus disajikan dengan tentu dengan acara yang berkualitas, ya kan? Nah, maka parade itu akan kami isi adalah bentuk komitmen kami nanti. Jadi kami nanti akan ada semacam pembacaan fakta integritas bahwa pada saat akan melaksanakan 9 Desember itu kami akan tetap menjaga integritas dan memegang teguh asas-asas penyelenggaraan pemilu, sehingga mudah-mudahan saya kira pandemi ini boleh tetap ada ya. Tapi kami sebagai penyelenggara tetap meyakinkan kepada masyarakat ada pola-pola strategi, masih banyak lagi, ada yang akan kami jual juga kepada masyarakat, apa yang disebut dengan gerakan TPS sehat atau TPS bebas corona. Itu akan kami buat sehingga akan memunculkan keyakinan kepada masyarakat ketika hari ini saya datang ke TPS yang disediakan oleh KPU, maka akan insya Allah akan bebas corona di sana. Karena ada protokol COVID yang sangat ketat kami lakukan. Ini kan hari H masih beberapa hari lagi, Bang ya. Kita melihat istilahnya informasi corona ini masih punya dinamika ya istilahnya. Sebagian orang ya biasa, ada juga sebagian yang masih takut gitu kan, masih was-was. Apakah ini akan juga mempengaruhi ini istilahnya partisipasi pada hari H itu? Apakah KPU akan memperpanjang istilahnya masa pencoblosan? Biasanya kan cuma sampai jam 12 atau jam 1. Seperti adakah opsi-opsi seperti itu? Ya, jadi memang dari sisi sosialisasi kami memang sudah mengarah pada apa yang saya sampaikan di muka tadi ya. Kemudian dari sisi hari H kami akan memastikan kepada pemilih peserta pilkada bahwa KPU akan menyediakan TPS sehat. Kemudian dari sisi pelaksanaan pemungutan
mudah-mudahan ini sudah dirancang oleh KPU RI untuk merevisi undang-undang PKPU tentang pemungutan dan Juknis tentang penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Jadi ada untuk melaksanakan pemungutan suara di tengah pandemi ini, KPU akan mengambil alternatif yang berhubungan dengan upaya supaya partisipasi ini tetap tinggi. Pertama, dimungkinkan nanti insya Allah akan diakomodir oleh KPU RI, akan ada pembagian timing pemilih yang datang, ada gelombang ya kan? Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bung tadi, bahwa akan ada dimungkinkan penambahan waktu pemungutan. Waktu pemungutan ya. Kemungkinan akan ada penambahan pemungutan, tapi ini kita masih menunggu juknisnya nih PKPUD. Ketika PKPUD revisi kemungkinan akan ditambah menjadi pukul 15. Nah, sekarang KPU RI sedang selalu melaksanakan simulasi langsung. Kemarin dilaksanakan di Magelang. KPU RI masih melihat apakah memang dimungkinkan waktu penambahan waktu pemungut suara menjadi pukul 3 sore atau jam 15 itu akan tidak mempengaruhi proses penghitungan di tingkat TPS. Kalau hitung-hitungan saya sebenarnya itu pas ya, paling tidak jam 2 lah ditambah ya. Jam 2 kemudian karena yang dihitung satu kotak ya kan, tidak pula menyebut partai nomor urut seperti pileg ya kan, kita menyebutkan nomor urut saja ya kan, atau kanan kiri ketika dia pada pilkada melawan kotak kosong ya atau calon tunggal. Nah, itu saya kira akan cepat. Estimasi saya kalau untuk penghitungan di tingkat TPS itu 1 sampai 1,5 jam sudah selesai. Tinggal setengah jamnya adalah menyiapkan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditujukan untuk saksi pasangan calon yang hadir di TPS. Saya kira itu yang akan dilakukan oleh KPU RI. Oke, baik. Berarti memang Bung Irwanto ini merupakan tugas baru ya bagi orang KPPS ya, karena ada regulasi dari KPU RI untuk memperpanjang masa pencoblosan dan penghitungan nanti juga akan ditentukan ya, seperti itu ya Bung Irwanto. Baik, kita jeda dulu menuju segmen ketiga nanti. Dan untuk smart listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan hubungi kami di via telepon ya di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos.
Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di kawan sama sosmed, nyingok aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, dan kita masih bersama Divisi Sosialisasi KP Sumsel, ada Pak Amran Muslimin, dan co-host kita ada Bung Erwanto dari Tribun Sumsel. Baik, kita ke pertanyaan WhatsApp. Ini ada satu pertanyaan WhatsApp dari Nita di Basura. Pertanyaannya nih, ini agak panjang nih, Pak Amran nih. Gak apa-apa. Menurut saya peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena tidak semua daerah bisa diakses oleh media elektronik maupun media sosial, mengingat masih banyak daerah-daerah yang masih sulit dijangkau internet. Nah, apa langkah konkret dari KPU untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat tetap teredukasi? Tadi yang seperti Pak Amran jelaskan tadi kan sudah melakukan live YouTube ya, mungkin ya masalah sinyal ya. Sinyal. Silakan di dusun-dusun. Benar, silakan. Betul. Nah, jadi betul itu siapa tadi adik kita? Mbak Nita. Mbak Nita ini menunjukkan bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang memang menunjukkan bahwa peran masyarakat atau KPU tidak bisa bekerja lah kalau tanpa bantuan masyarakat ya. Jadi bahwa pemilih itu memang dikelompokkan dalam beberapa klaster, iya. Salah satu klaster itu adalah pemilih yang memang tidak bisa dijangkau dengan internet atau dengan teknologi. Maka dari itu beberapa kegiatan atau beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU daerah, contoh misal di Pali membentuk ada yang disebut dengan relawan demokrasi. Ya. Relawan demokrasi itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang menjadi khusus difabel,
difabel, kemudian pemilih manula, kemudian lagi dari tokoh agama, semuanya mereka melakukan kegiatan di samping menggunakan media sosial juga mereka melakukan tatap muka. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya peran masyarakat tuh di situ ya. Karena relasi itu diambil dari masyarakat, ya kan? Nah, itu. Kemudian sesungguhnya peran masyarakat yang saya selalu mengatakan begini. Tidak mesti masyarakat atau tidak mungkin masyarakat bisa berperan dalam penyelenggaraan pemilihan ini ketika semuanya harus menjadi penyelenggara karena terbatas kan. Betul. Nah, hari ini kita sedang mengumumkan perekrutan KPPS. Jadi ada sekitar 25.000 TPS, ada 25.000 orang yang akan kita rekrut. Dan memang dari sisi anggaran membayar honor ini yang paling besar sesungguhnya. Jadi peran itu sebenarnya bisa. Yang kami harapkan adalah bagaimana tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar sehingga akan tersaring penyelenggara yang menjadi anggota KPPS yang bekerja melaksanakan pungut hitung di TPS adalah masyarakat yang memang memiliki kualitas yang baik. Nah, di samping itu juga peran-peran yang tidak langsung ya, tidak menjadi penyelenggara, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana bantuan dari masyarakat itu adalah menjadikan dirinya sebagai agen demokrasi. Itu penting sekali. Mungkin Mbak Nita tadi misalnya betapa pentingnya ketika Mbak Nita punya informasi tentang kepemiluan yang dia ambil misalnya dari akun Facebooknya KPU Provinsi, dan kemudian dia share di akun Facebooknya, dan itu adalah kecil kata orang, tapi itu luar biasa manfaatnya untuk kita. Kemudian yang terpenting adalah mengajak orang di sekitar kita untuk datang ke TPS. Itu yang sesungguhnya yang kami harapkan betul ya, karena apapun yang dilakukan oleh KPU, sehebat apapun strategi sosialisasi yang kami lakukan, kalau tidak ada sambutan dari masyarakat dengan datang ke TPS, itu menjadi sia-sia. Baik. Memang berarti Bung Irwanto ini peran serta masyarakat yang memang harus lebih dioptimalkan ya sebagai agen demokrasi. Seperti yang Bung Amran katakan tadi. Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan nih Bung Irwanto ke Pak Amran. Silakan. Ini terkait pilkada dengan kota kosong ya. Trennya ada agak-agak meningkat kata sejumlah pengamat. Di Sumsel ada Oku dan Oku Selatan ya. Itu akan ada pilkada dengan kota kosong. Mungkin OI ya, ini masih belum pasti. Orang kan berpikir, oh kita udah tahu ini bakal menang nih si A gitu. Meskipun peluang kota kosong tuh ada, tapi kelihatannya ya kecil kan. Paslon kemungkinan juga berpikir nggak usah jor-joran amat kan gitu ya. Ini gimana Bung Amra, Anda melihat partisipasi politik di pilkada dengan kota kosong ini, apakah akan kecil gitu karena dinamikanya nggak terlalu besar gitu, gimana pandangan Anda? Walaupun sesungguhnya ya yang kami harapkan keberadaan calon tunggal ini tidak mempengaruhi partisipasi pemilih ya. Tapi faktanya yang kami lihat adalah keberadaan calon tunggal ini memang dimungkinkan secara signifikan akan mempengaruhi partisipasi pemilih. Karena memang pertama masyarakat tentu tahu bagaimana proses terjadinya kota kosong itu ya, atau calon tunggal. Secara normal calon tunggal itu memang muncul ketika memang ketokohan dari si calon itu memang diakui oleh masyarakat dan partai politik ya kan. Itu yang mengakibatkan ketika survei dilakukan memang tidak ada calon lain yang memang bisa mengalahkan dia. Nah, itu menjadi secara normal harusnya menjadi pertimbangan. Tapi kan perkembangan pada akhir-akhir ini kan tidak demikian. Banyak juga di daerah yang terjadi politisasi itu sehingga muncul kota kosong. Nah, inilah yang mengakibatkan kekhawatiran kami dari sisi penyelenggara yang berharap bahwa keberadaan calon tunggal ini tidak pula berarti bahwa demokrasi ini menjadi
menjadi tidak ada. Bahwa keberadaan calon tunggal itu adalah sebuah keniscayaan. Karena pertama memang dari sisi KPU di awal memang menolak keberadaan calon tunggal. Dulu di aturan KPU ketika calon tunggal ada maka pelaksanaan pilkada akan ditunda pada periode berikutnya. Tapi muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya harus diakomodir oleh KPU sebagai penyelenggara bahwa keberadaan calon tunggal itu adalah sebuah keniscayaan menurut Mahkamah Konstitusi, sehingga maka dari itu pilkada dengan calon tunggal ini atau dengan pilkada lawan kotak kosong ini tetap ada. Nah, harapan saya tentu kepada masyarakat tadi yang pertama bahwa keberadaan pilkada dengan calon tunggal ini adalah sebuah keniscayaan dan dia sesuai dengan hukum dan masyarakat yang menentukan tinggal. Dan dari sisi kepada peserta saya kira kami berharap betul bahwa jangan justru karena dengan keberadaan calon tunggal Anda atau mereka menurunkan tensi sosialisasi. Itu yang menjadi gara-gara musuh ya. Jadi kami berharap betul bahwa justru dengan keberadaan peserta dengan calon tunggal itulah justru dia harus lebih masif menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena calon tunggal itu pernah kalah loh dengan kotak kosong di Makassar. Di Makassar. Jadi hati-hati dengan kotak kosong. Jangan diremehkan. Jadi harus tetap semangat saya kira. Justru mungkin harus lebih semangat ya teman-teman. Termasuk KPU-nya tetap harus melakukan strategi-strategi yang tepat sehingga partisipasi untuk Sumsel saya berharap di atas 75 lah ya, partisipasi ya. Oke, baik. Bung Irwanto, Pak Amran, kita jeda dulu menuju segmen nanti. Mungkin di segmen terakhir saya ingin menanyakan kepada Pak Amran nih mengenai himbauannya kepada para paslon ya yang melakukan kampanye. Ini mungkin kita lihat di daerah-daerah lain mungkin banyak sekali, kalau di berita-berita berseliweran banyak sekali paslon yang melakukan pelanggaran pada saat kampanye. Salah satunya adalah menimbulkan kerumunan. Nah, mungkin dari KPU sendiri apakah ini juga menjadi tugas KPU atau Bawaslu saja nih yang hanya mengawasi ya pada saat masa kampanye? Mungkin akan kita bahas di segmen terakhir nanti. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Ica, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong siap segera. Satu jam lagi kita meeting. Ica, jangan lupa sama-sama saya terus tadi. Pesan tadi betul kan? Iya, Pak. Ica. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis,
pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight ya, dengan tema meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. Dan Bung Erwanto, kita sudah berada di segmen terakhir ini, segmen terakhir kita pada kesempatan kali ini. Tadi di penghujung segmen ketiga, saya sempat menanyakan nih sama Pak Amran mengenai himbauannya kepada para paslon ya pada saat melakukan kampanye, karena harus banyak sekali regulasi yang harus dilakukan bedanya dengan yang sebelumnya kan gitu harus ada, tidak boleh menimbulkan kerumunan. Tidak boleh berkerumun. Bagaimana dari KPU Sumsel sendiri, apakah kita juga wajib menegur ya para paslon, atau ini hanya tugas Bawaslu saja, atau juga tugas KPU untuk melakukan teguran kepada para paslon yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada saat masa kampanye? Silakan. Jadi untuk kampanye ini memang di masa pandemi ini semua kegiatan kampanye itu yang yang berujung pada kerumunan itu ditiadakan ya. Ditiadakan ya. Artinya memang di tengah pandemi ini PKPU mengatur, diarahkan semuanya melalui daring, media daring. Nah tapi tadi karena tidak semua daerah dapat diakses, maka kalaupun akan tetap melaksanakan pertemuan tatap muka, itu dibatasi 50 peserta paling banyak. Jadi kalau setiap kampanye tatap muka itu tidak boleh lebih dari 50 dalam satu ruangan atau tenda. Nah, ada nggak pelanggaran-pelanggaran? Ditemukan banyak sebenarnya pelanggaran, tapi kan memang karena contoh kasus saja di dalam tenda ada 50 peserta yang memang diundang oleh tim kampanye, tapi di luar ada masyarakat yang banyak melihat, dan itu bukan merupakan tanggung jawab tanggung jawab penyelenggara kampanye, sehingga memang KPU sebagai penyedia ya dalam hal ini pilkada ini, KPU penyedia aturan. Nah, untuk menangani permasalahan pelanggaran itu lebih banyak ke ranah Bawaslu, termasuk Bawaslu punya kewenangan bekerja sama dengan gugus tugas dan kepolisian itu dapat membubarkan, tentu dengan prosedural aturan yang sesuai PKPU ya. Kalau dia melanggar ketentuan melebihi batas maksimal 50 itu akan diberikan surat peringatan. Kemudian kalau dalam sejam mereka tidak mengindahkan, itu bisa dibubarkan. Dan hukuman selanjutnya akan peserta pilkada akan diberi sanksi tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye selama 3 hari. Nah itu saya kira sudah jelas sekali itu. Cuman memang dalam pelaksanaan kampanye di tengah pandemi ini sesungguhnya yang paling penting dari aturan itu adalah konsistensi, kesadaran, baik itu dari kita sebagai penyelenggara maupun dari peserta pemilu. Titik temu inilah yang harusnya kita lakukan ya. Jadi peserta pilkada saya harapkan betul memahami betul bahwa ketika Anda membuat sebuah kerumunan tanpa ada protokol COVID, ya kan, ada physical distancing tidak diterapkan, maka akan muncul kemungkinan masyarakat pemilih ya akan terpapar, dan itu justru akan walaupun secara tidak langsung akan merugikan peserta pemilih sendiri, karena ketika pemilih sakit ya kemungkinan dia tidak bisa datang ke TPS. Baik, Bung Rantoni, kita sudah berada di penghujung segmen ini. Ada 2 menit lagi, mungkin 2 menit. Iya, 2 menit lagi nggak terasa ini. Ada pertanyaan sama Pak Amran, silakan. Saya mungkin ke hari H nanti ya, Bung ya, tanggal 9 Desember. Sekarang masih fase pemutakhiran pemilih gitu ya. Ya, betul. Apakah nanti
pemilih boleh nggak sih sekarang bawa KTP kayak kemarin-kemarin ketika namanya nggak ada di DPS? Karena saya lihat pemutakhiran ini ya timingnya singkat juga ya, lebih singkat dibanding kemarin-kemarin. Itu gimana, Bung? Boleh nggak? Tetap berlaku. Jadi KTP apa namanya? Pemilih membawa KTP karena dia tidak terdaftar dalam DPT itu adalah putusan MK. Jadi dia berlaku mengikat kepada setiap pelaksanaan pilkada maupun pada setiap pelaksanaan pemilu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab dari tidak terdaftarnya, dari proses yang kami lakukan. Mereka tidak terdaftar, tapi ketika dia membawa KTP elektronik dan dia datang pada TPS di mana alamat KTP itu tertera, maka KPU punya kewajiban untuk memberikan ruang kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, baik. Nah, Bung Irwanto dan Pak Amran, ini kita sudah berada di segmen terakhir, tidak terasa ya. Sudah berada 1 jam pada pukul 4 sore tadi. Baik, Smart Listener, demikian ini perbincangan Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2020. Ini benar-benar tidak terasa ya. Semoga apa yang diharapkan oleh KPU yaitu dengan meningkatkan partisipasi pemilih ini di 70%. 75% harga mati ya dapat tercapai. Nah, seperti itu. Baik, dan di penghujung acara saya